Pagi anak-anak. Pagi siang. Kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya. Hari ini Bapak akan membuat suatu keyakinan kelas. Karena Bapak lintas dan kalian juga bisa nyaman dalam belajar. Nah, Bapak ingin mengetahui apa saja yang kalian inginkan supaya kelasnya nyaman, aman, dan bisa belajar dengan atau belajar kalian nanti supaya efektif ya. Nanti Bapak buatkan kelompok-kelompok ya. Ada 9 kelompok, tuliskan berapapun kalian inginkan. Nanti kita bahas di depan setiap kelompok. Nanti akan menentukan depan. Nanti akan menentukan. Baik, sekarang satu orang yang kelompoknya maju mewakili kelompoknya untuk mendapatkan kertas yang Bapak berikan. Silakan. Ayo. Tuliskan ketua kelompoknya dan Bapak akan seperti ini ya, di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tolong Bapak harapkan kalian saling mengingatkan dengan teman-temannya. Apabila ada yang lupa atau melanggar, ingatkan. Karena ini seputar kelas yang harus kita laksanakan. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara kegiatan desiminasi calon guru penggerak angkatan ke-6. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selamanya curahkan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak guru yang saya hormati dan saya banggakan,
ucapan terima kasih atas kehadirannya. Dan selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya harapkan kepada semua Bapak Ibu guru untuk dengan sungguh-sungguh mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam kompak Bapak Ibu. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memfasilitasi untuk memberikan sambutan awal dari kegiatan simulasi yang positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang memberi kesempatan pada kali ini, di mana saya bisa menjawab atau bisa memberikan hal yang positif untuk kegiatan. Bisa Bu ya? Lakukan. Saya sebagai calon guru putra angkatan 6 ini diwajibkan untuk melakukan transfer ilmu. Ya, silakan Bapak Ibu santai saja, dimana nanti kita akan melaksanakan mengaji juga Bapak Ibu kelas kelas sama Bapak Ibu guru. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam. Ya. Dan saya sengaja mereka untuk kegiatan ini karena ini suatu hal yang harus dikomunikasikan. Tadi sudah untuk pembukaan. Sebelum kita mulai, langkah baiknya karena kita sudah mengajar, pasti ada kejenuhan. Maka kita lakukan speaking dulu ya Bapak Ibu. Tidak sulit sih speakingnya, cuma kita melakukan gerakan yang singkat saja. Ya. Jadi kita melakukan peregangan leher dulu ya. Nah, caranya supaya tidak ngantuk. Boleh begini kan? Tahan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bolehkan? Boleh saja. Tapi hitung jati masing-masing 30 detik. Oke, sekarang lanjut ke tahapan kedua selama 5 detik yang ini. Oke, satu lagi. Lalu yang ini diregangkan, capek-capek. Oke, sudah. Oke, sedikit. Oke, kita lanjut kuliah ya, atau nggak ada nanti. Pokoknya. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu sudah jadi transformer ya. Sudah pas. Ada masih kurang? Cukup? Cukup ya. Saya Lubena. Dua yang positif, dua satu. Ya. Agenda hari ini pertama kita pembukaan sudah ya, pembukaan sudah dilakukan oleh ibu kepala. Selanjutnya tujuan pembelajaran, kesepakatan belajar, regulasi konsep dan refleksi. Oke, lanjutkan saja. Kita ucapan basmalah. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan saya perkenalkan dengan konsep-konsep budaya positif. Apa saja konsep budaya positif itu? Pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelak, dan segitiga distribusi. Nah, kemarin sudah kita di pelatihan sudah ada dengar segitiga distribusi, apa itu nanti saya jelaskan di sini. Nah, nanti ada kesempatan kelas dulu. Mohon izin. Di sini ada apa namanya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, silakan nanti berpendapat sesuai pemikirannya. Apakah yang saya sampaikan itu bertentangan dengan hati atau tidak? Nanti kita diskusikan ya. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Nah, jadi di sini berpikir terbuka, saling bertukar pikiran dan saling menghormati ya. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Maksud di sini adalah Bapak Ibu guru, kalau ada yang bertanya dan sebagainya, mohon didengarkan supaya nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang menanyakan bisa kita pahami. Berpendapat setelah dipersilakan, nanti itu juga nanti akan dipandu. Berpartisipasi penuh, tentu harus berpartisipasi penuh karena ini menyangkut dengan kegiatan kita saya sebagai guru ya di kelas di sekolah. Berarti sisi kelas ini dengan suasana yang gembira. Jadi silakan santai saja, relax, tidak usah tegang, bergembira saja ya. Berikan saja suka ketawa-ketawa ya, suasana yang tidak jelas. Misalnya ya. Selanjutnya yang 7 ini kira-kira ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu atau Ibu Kepala enggak? Dalam seperti aja. Jadi dalam kurikulum pelajaran merdeka itu setiap kali pertemuan kita buat sebenarnya belajar dulu dengan siswa supaya nanti anak-anak bisa terkondisikan. Nah, seperti kita juga dilaksanakan di diseminasi ini seperti itu Bapak Ibu. Silakan boleh sambil makan, boleh sambil dulu, boleh silakan yang tadi yang jelas kita sampai saja dalam melaksanakan kegiatan ini. Ada lagi tambahan atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Jawab, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tujuan disiplin. Tujuh, oke. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kedua tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita berdasarkan tadi pertanyaan yang dijawab, nanti kita akan kupas tuntas seperti apa sih tentang disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Selanjutnya, nah di sini karena nilainya kurang kasih setiknya, kurang berpikir, biar campur biar enak ya. Perubahan paradigma ini kita contohkan dulu sebuah. Ya, terima kasih Bu Ayu. Bu Ayu Bu ini maaf Bu Ayu. salah ditinggalkan ya. Kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini ada simulasi, boleh nanti mencontohkan dengan teman di sampingnya. Ada A dan B. A sebagai Anda, maksud sebagai Bapak Ibu guru, dan B adalah teman Anda. Komiklah secari kertas kecil tulisan kepada benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan suatu tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, melayu, menyuap apa saja agar dapat mengubah keselamatan Anda. Nah, di sini kita akan mensimulasikan sebelum ke materi. Silakan dulu Pak Iwan. Nah, Bu Risbah dengan siapa? Bu Ani? Oh, di Sawe. Di luar itu sih. Silakan.
Teori Teringat dalam mempraktekannya. Nanti ada satu yang menuliskan benda berharga yang menurut Bapak Ibu berharga. Apa terserah bebas. Setelah itu oleh Anda atau oleh Bapak Guru yang membawa kertas itu kepal. Tinggal buat tenaga, jangan sampai non terbuka. Nah, nanti yang satunya lagi membukanya dengan sifat tenaga, mau berupa ucapan, mau berupa perbuatan dan sebagainya terserah. Ya. Nanti akan ada apa namanya pertanyaan yang disampaikan. Nanti ada yang salah satu Bapak Ibu yang menjawab. Maksudnya apa? Oke, silakan. Sudah paham, Ibu? Boleh. Suatu hal yang berharga yang akan dilindungi oleh Bapak Ibu guru. Kepalakan, ya. Misalnya harus sambil praktek. Kalau nggak sambil praktek, tidak akan dipahami ataupun akan jenuh, ya. Sudah? Sekarang kalau sudah kita Pak Helmi, Pak Helmi yang megang, ya. Bu Iin yang megang. Terus Bayu siapa yang megang? Bayu, silakan. Yang ini siapa? Bu Ani. Oke, silakan masing-masing merebut kepala itu. Silakan. Rebut. Saya melihat apa yang ada ini sangat berharga, Bu. Jangan cepat tanyakan rebutnya. Pada orang lain itu mendapatkan saya ingin tahu. Tahu saja tapi ya, Bu, ingin tahu banget. Iya. Silakan. Atas kayak ini Pak Yu. Raja sambil ini mana Yu. Ayam. Sekali jadi ya, Pak. Sudah ya. Oke, nanti ada yang ke depan sebentar, satu orang, dua orang lah, ada yang terbuka. Ya, silakan. Saya membuka alat tangan. Yang pertama karena ibu memintanya dengan baik-baik. Terus di sana juga ada kesepakatan antara saya sama ibu. Saya akan membuka asal hanya sebatas tahu saja itu. Bukan berarti untuk dimiliki. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari yang tidak terbuka, Bu Ayu, Pak Yumi atau siapa? Terbuka. Ibu Ani? Terbuka. Tadi tidak terbuka. Pak Ayu, Pak Ayu. Kalau kita barang itu berharga pasti akan dijaga dengan baik. Siapapun itu, kedua ya. Nah, tadi simulasi tadi ada yang tertutup, ada yang dimiliki dengan ancaman dan sebagainya. Itu berarti komitmennya tidak sesuai, ya kan? Sebetulnya secara jadi simulasi ini teman Anda akan mencoba supaya saudara yuk hayang hari, hayang membawa eta, yang satu lagi mempertahankan. Nah, kalau secara kenyataan pasti satu BPT saling menguatkan. Ini seperti kita juga untuk belajar. Anak yang seperti ini, pingin guru pingin seperti ini. Itu kodrat anak seperti itu. Nanti kita jelaskan ya, seperti apa maksud tujuannya. Nah, perubahan teori. Ini ilusi guru mengontrol murid, betul? Jadi guru ingin mengontrol murid. Kenyataan seperti hari ini. Dan saya pun melakukannya seperti itu dulu, ya. Sedikit-sedikit mulai berubah. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak? Misalkan gini, kamu ini udah salah ini. Nah, apakah menguatkan karakter? Itu ilusi. Khayalan kita seperti itu. Di lamun bersalah anak, nah anak sudah bersalah, gitu. Memiliki hak untuk memangsa, betul ya? Kita ingin anak bisa belajar mereka. Lagunya harus memaksa supaya anak diajar benar, belajar betul-betul belajar seperti itu kan, kondisi kodrat nyatanya seperti itu ya.
Kita lanjutkan saja. Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, nah itu bergerak belakang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, maksudnya naon? Kita kupas dulu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, betul ya? Apapun yang dilakukan anak, lakukan oleh murid, oleh siswa, itu pasti melakukan suatu tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, betul tidak? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya kan? Misalkan gini, seperti tadi, contoh, karena ibu ingin mempersilahkan, ya, iya. Nah, jadi hatinya terbuka. Jadi yang kontrol cuma tetap diri sendiri ya, betul tidak? Nah, jadi karunya soalnya dibujuk. Nah, cuma kalau dia tidak, misalkan dikontrol orang lain nggak mungkin. Kata dia, saya nggak mau terbuka, pasti tidak akan terbuka. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Dengan pemaksaan ada perasaan bukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi kita fokusnya di sini yang akan diarahkan ke depan itu dulu. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi menang dan menang. Nah, ini cakupan sebelum positif. Baca ya maksudnya. Di sini positif itu ada 4 teori. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya, sepakat ya? Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makanya kenapa anak-anak kudu hese diajarkan? Nah, karena posisi anak, ya dia yang mengontrol dia saja. Kadang-kadang dia suka main di kelas, memang anak seperti itu wajahnya, ingin bermain dan sebagainya. Ya. Nah, dia sedang mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang besar dan keyakinan kelas. Nanti kita bahas ini hanya sebagai memudahkan dalam pengolompokan tabel teori. Yang ketiga, model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sini ada 5 kontrol. Pengukur membuat rasa bersalah. Apakah kita membersihkan guru itu sebagai pengukur atau membersihkan sebagai pembuat rasa bersalah? Hukum misalkan seperti tadi ya, kalau ada kesalahan anak dihukum sebagainya. Kalau bersalah itu tadi, kalau bahasa itu puas, bahasa Indonesia bahasa Sundanya puas. Kamu ini dan ini seperti itu. Nanti kita jelaskan apakah sebagai teman itu ya nak, bapak mau ini nah, terus posisi sebagai teman atau sebagai pemantau. Pemantau di sini saya berdasarkan misalkan coba kalian ini sebagainya. Nah itu pemantau. Terus manajer. Nah di sini manajer adalah tidak sebagai teman, tidak sebagai hukum dan sebagainya, sebagai manajer. Posisikan diri sebagai apakah di sini sebagai manajer yang kita bahas selanjutnya. Ada segitiga diskusi. Menstabilkan identitas, soliditas kebutuhan, menekan keyakinan. Yang terakhir, realitas kebutuhan yang kita berbeda. Betul ya, seperti realitas kebutuhan. Seperti kita ada 5 realitas yang disampaikan, itu bertahan hidup, masih bertahan hidup ya, kekuasaan, kasih sayang, rasa terima, kesenangan, kebebasan. Nah, kita langsung ke teori, ke materi.
Nah, disiplin, apa makna disiplin? Ini dia udah jelaskan ya, udah tahu. Sebetulnya disiplin itu apa? Disiplin itu kan artinya itu disiplina ya. Ini bisa tuh. Bahasa kumahannya cuma disiplina kata. Artinya belajar. Sebetulnya disiplin itu belajar. Oh, tapi sekarang jadi apa? Maknanya berbeda. Jadi maknanya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kepatuhan disiplin. Dulu kan berarti disiplinnya itu belajar, tapi kenapa jadi kepatuhan? Diturut-turut gitu, kena aturan. Nah kita bahas. Ini dibagikan. Ini menurut para ahli ya, Dr. William Glasser Monetary Control. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan, betul ya, sepakat ya. Setiap perilaku, anak, kenapa anak kota atau bermain pada saat belajar? Mereka pasti punya tujuan, ingin kesenangan, senang di sekolah. Dan itu sebetulnya dari dulu terus menyadari itu. Kalau tidak menyadari, ya pasti akan timbul marah-marah kepada anak, ya kan? Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan selanjutnya sesuai dengan pelajar Pancasila dan didengungkan oleh pemerintah. Apa tadi pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbintang global, bergotong royong, kreatif. Kemarin di pelatihan PKN saya tidak haji, bicara pelajarnya dia malah pintar sebagainya. Karakter, justru dari karakter itu akan terbangun nantinya. Seperti itu. Dari motivasi hubungan keluarga inklusif. Nah di sini. Contoh, teori motivasi perilaku manusia. Ini kita membedakan apakah eksternal atau internal. Untuk menghindari tidak nyamanan hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti eksternal ya, motivasi itu dari luar. Nah ini, itu menghindari tidak nyaman. Kalau saya melakukan itu, pasti guru akan memperiksa seperti ini. Kalau kita mengerjakan PR, lebih kita sekolah, tapi motivasinya bukan dari sini ya, pasti eksternal. Itu ya. Bisa ada lagi sama ini, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Imbalan, itu merupakan imbalan dari orang lain untuk diskusi. Anak-anak, apabila kalian ini hidup ini akan diberi hadiah persen. Imbalan kan, itu akan motivasinya dari mana? Pasti eksternal dari luar, jadi guru tersebut tidak dari sini. Tentunya yang ingin diharapkan itu apa? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu menghargai diri sendiri, itu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini motivasi internal, jadi dia sendiri yang melaksanakan. Makanya ada tujuan disiplin positif. Nah, kumaha bisa hadir deh? Saatnya dia harus dikenalkan dulu yang namanya keyakinan kelas. Ya, jadi tanpa marah, itu akan tersadar sendiri. Oh ya, terus kalau misalkan coba keyakinan kelas kamu seperti apa? Apa dia? Oh kayak saya peduli terhadap lingkungan, peduli dan teman. Nanti belakangnya apa? Bukan belakang itu. Ya istilahnya tidak negatif kesepakatan. Kita akan dilakukan apa? Oh, saya tidak akan mulai akan bersama tersebut dan sebagainya. Itu akan tersendirinya anak itu menyadari. Nih, menurut jadwal ini teorinya sudah modul. Sebetulnya kalau ingin lebih itu lagi ada di modul 1 tentang teori merdeka. Apa sih merdeka ini? Bukan berarti kita bebas berekspresi tentang pelajaran beranak, tapi merdeka di sini ada kebebasan. Di sini ada tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini konotasinya, dia terlepas dari perintah. Jadi gurunya terlepas dari perintah guru. Gitu. Jadi si anaknya
kayak seorang anak itu ingin sendiri, terus bisa meminta diri sendiri tanpa ada paksaan. Gimana yang seperti itu susah tak? Dan saya pun menyadari itu emang agak susah. Tapi dengan pemahaman kita, ilmu kita saya bertahap, saya pun melakukannya. Alhamdulillah ada sedikit perubahan, walaupun tidak signifikan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti kita sering lakukan, termasuk saya dulu, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan itu suatu hal yang positif. Nah, positif lah, jadi anak akan aktif. Justru di sana dihukum oleh penghargaan. Apa yang dimaksud dengan ini Pak Ali? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dan nanti meminta atau mengutuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan bentuk dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berapa dampak dari pemberian penghargaan. Pasti anak itu kalau tidak beri hadiah pasti ada ketergantungan masuk bakal misalnya karena tidak ada suatu reward dan sebagainya. Itu tidak usah disalahkan, memang itu karena dorongannya dorongan eksternal. Nah, apa saja akan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu tadi pasti anak itu akan menanti sebuah reward. Ini kalau si ibu teh atau si bapak teh. Jangka panjangnya akan tergantungan. Justru itu tidak bebas dalam nanti. Jadi ketergantungan itu tidak bebas, tidak merdeka. Nah, justru yang diharapkan oleh budaya positif itu seperti itu. Dalam kultur merdeka itu ada kemandirian, penghargaan menghukum, jadi menghukum di penghargaan seperti itu. Terus penghargaan mulai ketepatan, penghargaan tidak efektif, terus penghargaan rusak hubungan. Nah, rusak hubungan teh yang lain masih anak-anak yang tidak bisa saya kawain menang teh. Jadi akhirnya tapi anak itu berbeda, ada yang bicarakan, ada yang tidak hati atau korupsi belakang. Nah itu pasti akan terjadi. Maka dorongan itu bersifat eksternal, kurang efektif. Hukum akan menurunkan kualitas. Sebab kita kaji apakah mulai kualitas atau tidak ya. Terus akan mematikan kreativitas. Karena ada dorongan tadi eksternal. Jadi anak yang namanya kreatif itu apa? Dari dorongan itu sendiri ya muncul tanpa guru atau bapak ibu guru memberikan suatu ide, anak itu muncul sendiri. Contoh kreativitas anak seperti apa? Kita digunakan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam, anak itu secara tidak langsung dapat kita adakan akan belajar sendiri. Harus ini. Contoh gini, belajar HP, contoh yang ini, HP anak tuh tanpa kita ajarkan dia belajar sendiri. Itu kreativitas muncul karena tidak ada keterpaksaan. Inisiatif sendiri. Beda dengan disuapin. Kalau saya terbiasa disuapin, maksudnya diberikan materi ini diselesaikan oleh kita cara ini, tidak akan muncul kreativitas. Ataupun anak pas keluar dari dari lahirnya ibu, maksudnya lahir ibu, mohon maaf, lahir ibu akan tanpa disadari dia akan kurang akan menangis, yang sebagainya. Kalau ini sesuatu yang padahal tidak diajarkan. Tugas orang tua apa? Menuntun, ya kan? Nah ini atau mam dituntun, nanti anak itu oh ini maksudnya seperti ini, dan anak itu memang seperti itu. Nah, jadi tanpa kita sadari anak itu sudah mulai sebuah seperti kertas kosong, kertas yang sudah ada tapi tinggal ditebalkan oleh kita. Tinggal jadi menuntun itu menebalkan. Setuju? Setuju. Ya, jadi anak-anak macamnya si kosong tiba-tiba itu terus ayat dari sananya dari sebuah mahfud dari sananya anak akan tersendirinya akan tadi main HP tanpa diajari orang tuanya, dia akan belajar sendiri. Cara menebakannya menuntun, dampingi anak itu lihat HP-nya apa yang dia pelajari.
Nah itu tujuan dari pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan Merdeka Belajar ya. Nah di sini kita lewat saja supaya cepat. Itu bagikan kemarin saya perhatikan saya berarti bisa sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas 5. Contoh, kita belajar membedakan hukuman dan konsekuensi. Beda tuh hukuman dan konsekuensi. Beda tuh. Oh kita jangan ke teori dulu, kita lihat contoh. Ucapkan 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lanjut. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman sedikit. Oke, kita hukuman dulu ya atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita tulis dulu hukuman. Nah, lari memenuhi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat sebelumnya untuk pelajaran berserta. Hukuman ya. Oke, jawaban yang tepat adalah ada yang kurang tepat? Terakhir. Yang bukan hukuman, yang menggantikan tugas. Yang saya coret konsekuensi ya. Benar ya? Oke, berarti betul buat Bapak Ibu. Membersihkan tumpah konsekuensi. Konsekuensi. Lari melalui bola basket 10 kali selama 10 menit konsekuensi. Ya, itu bukan hukuman. Kali 2 kali mau sedikit capek bisa, kecuali kamu 100 kali kamu. Jadi harus bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Makanya dalam buku kurikulum Merdeka Belajar itu tidak ada istilah hukuman. Tidak ada konsekuensi. Dari mana konsekuensi itu muncul? Setelah ada kesepakatan dengan siswa, dengan murid. Mari coba kita ini misalkan olahraga. Dan itu muncul dari anak itu sendiri. Coba kita sepakati dulu apa dalam pembelajaran ini. Coba sedang mutlak seperti ini, mas sepakat. Dan itu satu kesepakatan kelas. Setelah itu ternyata ada yang terlambat. Apa konsekuensinya? Ya Pak, menyadari sendiri tanpa dihukum oleh guru. Itu tujuan sebetulnya Mas. Itu sederhana kan itu gitu. Yang diinginkan oleh kurikulum belajar Merdeka. Kita lewat dulu lah ya. Berbanyak. Tadi restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi konsekuensi itu nyambung dengan namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dengan disadari dia akan memperbaiki. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya atau kalau di kelas ya dalam kelas sudah dengan belajar di kelasnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperdulikan orang lain. Jadi saya akan contohkan ada liputan di akhir nanti saya saksikan dulu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan restitusi yang awal itu tadi kesepakatan belajar. Contoh yang sedikit saja. Anak itu ternyata buang sampah sembarangan.
Bang Guru menegur tidak? Jangan. Tapi nanti tolong panggil ke sini. Itu gaya-gaya resmi seperti itu. Pasti dipanggil. Jangan usahakan jangan posisikan diri di depan kelas. Kayak menghukum, betulan. Jangan maksudnya. Ini anak yang buang sampah tadi, wah kan di era bahasa dipermalukan itu. Dalam bentuk belajar mereka belajar tidak seperti itu, tapi panggil dia dalam satu ruangan berdua atau ya setidaknya bikin nyaman dia. Panggil ya misalkan, Bu, tadi Bapak lihat kamu membuang sesuatu tadi apa kira-kira? Yang mana Bu ya? Karena suka itu kan menghilangkan. Atau Bapak yang mana? Yang tadi itu. Oh itu kamu buang sampah. Kenapa kamu buang sampah? Ya upacara Pak, atau ke main kamu susah yang tanggung pergi tempat sampahnya tanggung misalnya. Oh begitu ya. Tapi pada situ kamu ini jangan seperti itu. Kalau restitusi itu, oh begitu ya. Mungkin kalau Bapak posisi kamu, pasti Bapak juga berpikiran akan seperti itu, akan membuang sampah karena terlalu jauh atau lagi enak-enaknya main. Jadi si anak itu tidak merasa bersalah, tapi stabilkan dulu masalahnya, stabilkan dulu masalahnya. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan setelah kamu mengetahui kamu membuang sampah di lapangan? Iya Pak, saya telah tidak bukan melanggar apa sudah tidak sesuai dengan apa kesepakatan kelas. Memang kesepakatan kelasnya apa? Peduli terhadap lingkungan, guru dan teman misalnya. Jadi kamu tidak peduli ya Pak. Terus setelahnya kamu akan melakukan apa? Ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Atau nanti saya akan mengulang lagi mengulang sampai itu seperti itu ya. Terima kasih atas jawaban kamu, mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan ke Bapak menjadi motivasi dan bisa dilaksanakan apa yang telah kamu yakini. Itu hasilnya Pak, cobaan berat. Dan saya pun mencoba ini, ya alhamdulillah sedikit-sedikit. Walaupun nanti anak itu satu anak itu ada tapi 3 kasus. Pertama buang sampah, yang kedua kasusnya tapi tidak diulangi lagi. Dan ini oleh para ahli saya memang sudah memastikan bahwa ini benar seperti itu. Jadi anak menyadari kesalahannya. Kalau kita memberikan hukum ya, nah seperti tadi kamu jangan buang sampah, kamu harus dihukum sebagaimana. Anak bakal sadar mah kemungkinan wah sieun aya. Jadi justru rumput akhirnya tidak terbuka. Justru yang diharapkan itu keterbukaannya dan menyadarinya. Pas pernah ada teman yang melakukan restitusi ini, Pak tidak berhasil. Berapa kali yang dilakukan? Jadi ada tahapan restitusi seperti yang di atas tadi yang tadi sudah melakukan itu, Pak ternyata tidak melakukannya. Itu harus diproses dulu, tidak langsung start. Nah, selanjutnya fokus pada solusi. Tadi solusinya, jadi bukan menghukum. Jadi restitusi itu fokus pada solusi. Dan saya pun menyadari pernah melakukan itu. Dan karena sudah dibaca, oh tidak ketinggalan sedikit. Akhirnya pasti perubahan itu perlu waktu, tidak langsung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan harus dekat dengan hati muridnya. Jadi berbicara pada pakai perasaan hati supaya terkena hatinya. Ulama-ulama dan sebagainya seperti itu. Karena anak zaman sekarang itu seperti pada alamnya, anak itu pasti mendengar, tidak usah marah-marah, tapi dengan mimpi pasti mendengar. Pada alam seperti itu. Lanjut ya, di keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Nanti sudah pasti ada itu. Peraturan dengan keyakinan beda. Peraturan bersumber dari siapa? Dari kita. Tidak boleh buang sampah. Kalau keyakinan kelas bersumber dari
sama-sama ya, murid dari guru, dari sekolah dan sebagainya, mungkin komite, mungkin juga orang tua siswa, jadi menyadari bahwa itu kesepakatan. Mengapa kita mau memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Peraturan, berarti helmnya peraturannya sudah hukum. Tapi kenapa banyak yang tidak pakai helm? Karena eksternal tadi, tidak dari internal. Nah, musikannya itu. Lalu ya, nanti ada contoh. Nah, di sini ada contoh gambaran kesepakatan kelas. Coba di antara yang di kiri dan kanan yang mana masuk ke dalam kesepakatan kelas. Yang sebelah sana dulu, yang sebelah kiri saya di kanan di depan ya. Yang ini yang kiri. Coba yang kiri atau yang kanan? Yang itu kesepakatan kelas atau bukan? Ini kesempatan kelas atau bukan? Supaya bukan buin kesempatan kelas bukan? Atau ini kesempatan kelas atau bukan? Nah, ini supaya bisa membedakan mana yang maksud kesempatan kelas atau bukan. Yang ini kesempatan kelas bukan? Bukan. Bu. Yang kelihatan kan sekarang kelihatan Bu. Kesempatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Oh ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ya, yang betul ada yang ini. Kalau ini internal eksternal ya, iya kan? Kata-katanya iya. Kata-katanya udah kelihatan. Kami guru dan murid saling menyayangi. Sini maknanya dalam. Jadi misalkan pasnya apa sudah pasti ya selalu saling menyayangi. Masuk lagi. Menjaga tepat waktu. Ini tidak dicontohkan semuanya ya. Peraturan ya. Peraturan. Kami murid yang semangat belajar. Jadi pas belajar terus semangat. Jadi dengan tersendirinya terhadap di kelas saya itu tidak seperti saya membuat ada yang membuat, tapi karena belum sempat membuat kesepakatan kelas, tapi saya suka apa aja. Jadi anak-anak ini contohnya bentar. Contoh Kalau kesepakatan kelasnya cuma dikatakan secara verbal itu kan nggak apa-apa. Bisa aja. Harus ditulis. Asal harus diingat oleh anak sebelum ada tadi. Kami sudah sepakat, kami murid yang semangat belajar. Oke, di antara santai yang malu, halo, kan kami sudah sepakat kita mau semangat belajar. Oke. ya. Ya. Lagi ngeri-ngerinya. Beda salam dia mana nih malam weh. Nah, tapi kata Amina udah bisa tahu kita. Nah, ini contoh kegiatan kelas yang kelas saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak sesungguhnya membuat satu aturan, bukan aturan, kesepakatan kelas. Ini satu hal yang baru buat anak naon, pasti masa seperti itu. Nah, Bapak ingin mengetahui apa saja dan kalian berikan supaya belajar nyaman, aman, Memberikan gimana supaya belajar nyaman dan bebas anak-anak seperti ini. yang nanti supaya efektif ya. Jadi Bapak buatkan kelompok-kelompok ya.
yang gunakan buat kelompok boleh. Hanya nanti diskusi anak itu aktif. Depan setiap ekor pasti akan membedakan bukan. Jadi akan bagi bukan. Baik, sekarang satu orang yang Pokoknya lebih riskan ada di X, tabel X dan Y biasa di dalam bisa berdasar karena buku jasanya lebih benar. Jadi itu kan saya menuliskan apa yang dilakukan mereka di kelas. Jadi apa yang dia Hal yang positif atau boleh negatif juga ditulis ketentuannya. yang positif, yang positif jadi masalah gini. Peduli terhadap, jadi ini karya anak peduli terhadap lingkungan, teman dan guru. Gak ada yang bilang peduli terhadap teman. Jadi diskusikan ada kelompoknya. Peduli terhadap teman betul tidak betul. Kira-kira selain ini apa saja? Kalau guru peduli nggak ke guru? Pokoknya buat tambahan, ya tambahan. Jadi guru mah hanya memberikan apa namanya, menuntun lah, musikan menuntun. Jadi anak tuh menjadi seperti ini. Jadi ini timbul kesepakatan kelas dari anak. Saya kata ini saya tuliskan. Nah, di anak maju ke depan. Bisa tanpa settingan ya, dan langsung simpan ini, langsung cerita saja seperti kamera ini. Jadi anak menulis sendiri, tapi posisi saya pada saat itu membetulkan kata-kata yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Cocokkan sama kan ya fokus sebelumnya. Yang ngobrol. Nah ini berdasarkan apa yang disepakati oleh anak-anak saya tuliskan, dan ini yang akan mereka lakukan. Kalau saya suruh apa, karena saya belum tulis dan tulis tidak di TPO, tapi kalau TPO itu lebih bagus. Nanti kalau ada hal-hal yang dia lupa terhadap keyakinan kelasnya, kita ingatkan saja di restitusi. Tadi apa yang disampaikan. Insya Allah tanpa kita buruin, tanpa kita hukumi, anak akan sadar sendiri. Buatkan kelas asingnya ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa utuh. Bu ya contohnya. Oh ya, kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini langsung keyakinan. Untuk bentuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Jadi maknanya lebih umum. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi nanti yang dari nyambung negatif jadi positif. Menghormati orang lain dilarang, sekarang menghormati orang lain. Diubah kata-kata saja. Nanti di sekolah 15 menit sebelum pemberian buah, menghormati orang lain dan berkomitmen. Bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Terus bergantian dan atau menunggu giliran menghormati orang lain, kesehatan. Di sini itu maksudnya hidup harus asli dan gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Apa yang kita sepakati, kesehatan dan keselamatan. Oh iya, berarti orang yang menggunakan masker. Ya, itu kan sedang ini. Jangan beralih di kelas atau ngobrol. Keselamatan, keamanan. Ini langsung ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tadi di tabel tadi ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada setelah 4, dari 5, penguasaan. Ini kodrat manusia seperti itu, penguasaan. Atau apa? Orang yang pintar ingin menguasai.
Jadi kalau misalkan ada anak yang ngeluyuran batu atau apa ya bahasanya, memfitnah orang lain, itu penguasaan wajar, itu sifat manusia, kebebasan. Dalam kelas suka ada yang anak yang tidak ingin diatur oleh guru, kebebasan kan namanya. Nah itu anak-anak seperti itu, dan kita pun seperti itu. Misalkan ada orang lain yang lebih muda misalkan, ada orang mah masa lebih tua misalkan, itu kebebasan, itu wajar sifat manusia. Terus kesenangan, kadang-kadang suka ngobrol dan sebagainya, happy itu aja. Terus kasih sayang dan rasa terima, pasti ingin dikasih sayang dan ingin diterima di kelompoknya. Jadi kalau tidak diterima ya akan minder. Terus ada bertahan itu, selain makan juga keberadaannya di apa namanya, diperhitungkan. Jadi ayana bisa aja ayana orang itu atau adanya orang itu selalu ditanyakan kemana, bisa aja komunikasi seperti itu. Tidak hanya fokus kepada sana papan pangan. Nah seperti tadi 5 kontrol posisi, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat orang mereka bersalah, yang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini yang memantau ya, saya ini udah tak paham kayaknya. Yang memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah ini Rupi, apa peraturannya yang kamu langgar, diukurnya biasa pemantau. Terus menyelesaikan diri bila diawasi. Terus murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia globalitas. Untuk pertanyaan, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Untuk memantau ya. Contoh kasus, contoh kalimat kita kasus ya. Membuat perasaan bersalah, itu apa sih konotasinya? Saya kecewa dengan kamu. Kamu sudah wanti-wanti kemarin jangan mencuri uang, tapi kamu melakukannya. Bapak merasa kecewa dengan kamu. Di anak bakal kumaha bersalah tuh. Membuat orang merasa bersalah. Di orang itu posisinya membuat orang bersalah. Menghukum. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di rumah bahasa kamu mah kekeak. Di misalnya tuh hayo dicecar, dicaci maki. Apakah kita seperti itu? Dan saya pernah merasakan sebagai penghukum pernah, dan pernah juga merasakan itu dari bahasa besar. Jadi nanti apa yang terjadi dalam psikologis anak itu? Si teman, misalkan Wahyu, ayo lah, ngakuan dari bapak ibu sudah capek-capek membuat pelajaran kalian mah mengetahui hargaan ibu itu masih teman, mestikan kita sebagai temannya. Nah, jadi apakah seperti itu harus dilakukan oleh seorang guru? Kita lihat ya. Apakah kamu mau mendapat pemantau? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini iming-iming. Bahkan kamu ingin mendapat stiker seperti anak TK ya, ada yang ingin dapat bintang. Nah itu posisi sebagai pemantau. Di kelas kita bisa juga. Itu pemantau. Nah, kamu selalu yang paling terakhir hukum. Ayo terakhir kamu teh pas tahu teh. Nah itu bisa aja itu dikatakan hukum. Tapi yang jahat itu Pak manajer. Tadi kejadian kelas. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nanya balik ke anak itu. Coba kemarin saya waktu ada kasus anak-anak yang mencuri uang dan sebagainya, posisikan diri mudah-mudahan sih tidak kembali lagi ya yang mencuri dan sebagainya. Tapi ada kasus kemarin itu 2 anak, yang pertama menggejek orang tuanya. Alhamdulillah laporan pesannya belum ada, tapi ada yang terbaru merokok di lingkungan luar kelas, luar sekolah. Mudah-mudahan dia tulangan lagi. Tapi anak itu ada pemilih lagi, tapi kasusnya dengan yang berbeda. Nah itu
Itu suatu hal yang positif. Tapi jangan menghukum anak itu. Tapi persilakan sebagai manajer. Apa yang kamu telah kelas kamu yang telah lakukan. Oh iya Pak, guru telah menunjukkan teman dan guru. Berarti kamu sudah tidak peduli ya merokok teh misalkan dan sebagainya. Terus apa yang kamu lakukan? Maaf Pak, mengulangi beli. Pas seperti itu ya, jadi ulang tidak. Oh benar mengulangi beli. Kita ulang gitu. Oh, jadi nanti Bapak lihat ya, nanti ke depan kamu mudah-mudahan bisa menerapkan apa yang kamu yakini. Itu namanya. Nah, Pak, pasti terulang. Tidak ada kemungkinan pasti. Tapi kita posisikan diri sebagai manajer. Jadi manajer itu ya seperti inilah keadaannya gitu. Jelas sampaikan, posisikan sebagai penghukum, teman, pemantau, ataupun yang lainnya atau pembuat peraturan usaha. Jadi sebagai manajer. Jadi manajer itu lebih memfokuskan kepada kebutuhan peserta didik. Apa yang dibutuhkan peserta didik? Lanjut. Ini ukuran angka ini suatu gambaran peraturan pemantau klasifikasi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, ini ketiga revisi. Ini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Ini contoh kasus. Mana Bu? Contoh kasus bagaimana cara menyelesaikan masalah anak. Kita harus menggunakan strategi dan diskusi apa saja menstabilkan identitas. Contoh, kumaha cara menstabilkan identitas setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu misalkan melanggar tadi buang sampah sembarangan. Dan dia mengakui itu. Apa yang jadi pertanyaan tadi, Bapak tadi lihat ada sesuatu hal yang kamu buang di lapangan. Bapak bertanya apa itu? Bisa tidak langsung, oh saya buang sampah plastik Pak. Kenapa kamu buang sampah plastik? Jadi pertanyaan dia itu kita jawab, kita kasih pertanyaan lagi. Oh karena kagum Pak, seperti saudaranya, atau lagi main, lagi asik-asiknya, atau jauh Pak, padahal dekat di sebelah. Mungkin 2 meter tidak bisa. Oh gitu ya, kalau kamu asik, asik main, jadi kamu atau Pak bahasanya. Oh, mungkin kalau posisinya seperti itu, mungkin Bapak juga pasti akan melakukan perbuatan seperti itu, ya. Nah, seperti yang menstabilkan, dia anak itu awan yang dimasuk ke Bapak teh, mau dibeli ulangnya mungkin. Tapi kita lihat lagi ke depannya, validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Contohnya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi alasannya tadi hal jauh. Terus itu kita institusi yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Coba apa yang kamu yakini? Oh iya saya bahwa saya itu peduli terhadap lingkungan. Nah, tapi kamu sudah peduli belum? Terus apa yang kamu lakukan? Ya Pak, tidak kamu nanya lagi atau apa yang jawabannya? Nah, setelah itu, baik terima kasih atas respon kamu. Bapak mengapresiasi. Mudah-mudahan apa yang kamu yakini dan akan kamu laksanakan bisa kamu laksanakan. Bapak nanti lihat ya. Nah, itu di sini. Di anak timbul dari ketenangan sendiri untuk meyakini itu. Ini sebetulnya lebih seperti kemarin itu kayak Bayu itu langsung diakon berbuka itu gaya-gayanya seperti itu. Di SD tidak ada istilah guru BK, tapi semua kita harus pahami. Sebelum 13 itu seperti itu kan. Di memerdekakan itu seperti itu, bukan merdeka dalam arti bebas untuk hari yang lain, tapi merdeka sesuai keinginan anak belajarnya. Makanya kalau anak misalkan ada yang contoh karakter anak ada bersama ada visual, audiovisual, ada kinestetik ya. Aku mah ya tak bisa mengcover itu seorang guru. Jadi pertanyaan ini,
pertanyaan buat Duti atau siapa. Misalkan senang katanya nggak gambar sebuah pecahan misalkan. Untuk ini matematika yang punya pecahan. Ketika anaknya suka menggambar. Satu lagi senangnya hitung. Satu lagi senangnya dengan suatu bermain peran. Apa yang akan dilakukan dulu untuk melakukan pembelajaran itu? Kira-kira kita harus melakukan itu. Coba Pak Sandra bisa jawab? Dan kita harus memfasilitasi. Bisa dikelompokkan dengan karakter yang berbeda. Bisa itu contoh benar kelompokan. Dan nanti guru itu tidak usah ngasih format yang sama. Misalkan formatnya tentang kita misalkan pecahan, formatnya soal asal wawe antara ini tidak usah. Apa yang akan harapannya jelas, tujuan capaiannya sama. Terus yang kedua, rubriknya. Nah itu rubrik yang otomatis seperti ini nilainya berapa. Nah itu yang kita pakai. Jadi mereka itu di sana maknanya itu. Lain bebas dalam arti yang karpet dan Tuhan. Tapi mereka sendiri apa yang dia inginkan. Jadi tanpa ada paksaan. Bisa begitu. Nah itu makanya kita harus pada dan mengatur hal itu. Itu. Dan kita pola pikir ke sana. Nah itu buktinya ya kalau misalnya kita pecahan. Jadi rubriknya di sana. Jangan capaiannya bahwa anak bisa menyelesaikan tentang pecahan sekian, misalkan 2 angka misalkan. Kalau sudah berarti walaupun ada yang bermain peran, misalkan berperan seperti apa? Contoh misalkan ada anak yang jadi kue bisa, atau dalam gambar buat gambar. Dia usah sama soalnya nanti mah. Nah tapi dulunya sama. Jadi mau digambar, mau dengan kata-kata sebagai peran sebagai. Maksudnya ke sana. Nah ini contoh segitiga sisi. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu, maksudnya Bapak atau Ibu, tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar. Jadi menstabilkan emosional anak itu. Siapa yang salah, Pak? Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini punya saya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Menstabilkan. Jadi tadinya harus siun guru bersenjata, kita menstabilkan masa itu, bikin tenang dia. Jadi, yang kedua tentang validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Ya. Kamu bisa saja akan melakukan yang lebih buruk. Contoh, nah misalkan anak itu berkelahi, ya, nah, tapi jangan membuat mereka rasa bersalah. Mungkin kamu akan melakukan yang lebih jauh lagi, misalkan pembentukan, kecelakaan, ya kan? Itu berpikirnya ke sana, tapi kamu tidak melakukannya. Itu satu hal yang menstabilkan. Atau juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tapi setidaknya ngejek wae, tungil wae, maka saya melakukan itu. Anak itu alamiah seperti itu. Pasti kalau kita merasa terhina, pasti akan melakukan itu. Makanya perlu ada kemauan internal tadi, apa yang diyakini itu. Ini contoh ya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok lagi? Nah ini, jadi si anak itu mati, ngasih ini keyakinan. Ini terakhir menyatakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai yang dipercaya apa yang telah kita sepakati. Bahasa ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, tanyakan. Berawal dari pertanyaan yang positif, nanti akan jawab melalui sendiri oleh anak itu positif. Nah ini sampai akhir refleksi. Nanti bisa refleksi ada satu cuplikan. Ini sudah saya buat.
ini punya Satu pertanyaan. Untuk saya kembali ke dulu. itu ya. Ini tanpa teks, tanpa ini saya biar jelas arahnya ke sana. Dulu ke sini ya sudah ya. Ini pada saat istirahat berlangsung ada siswa kelas 5 kelas 6 ya, kelas 6 yang bernama Mahesa. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata saya kasihkan dan dia merasa tapi pemeran yang bersalah itu saya ganti sengaja mengadu ke saya sebagai wali kelas 5. Siswa yang saya yang benar dia membuli dan mengejek orang tua Mahesa. Sehingga Mahesa menangis dikarenakan sakit hati atas ejekan itu dan mengadu ke saya sebagai wali kelasnya. Kemudian saya memanggil siswa tersebut yang bersedia untuk mengetahui kebenarannya. Berikut dialog Fadli dengan Cindy. Jadi si Mahesa itu diejek anak kelas 5 dan mengadu ke wali kelas 5 dan menanyakan kebenarannya seperti apa. Maka dilakukan restitusi. Waalaikumsalam. Punya Udah ini sekali lah. ini ya. Suaranya ada ini motor jelas ya. Mohon maaf. Kalau alat sederhana. Jadi saya singkat saja. Jadi saya pastikan itu bertanya sebagai manajer. Terima kasih sudah dilaksanakan. Iya, cuplikan walaupun ini simulasi, tapi ini alhamdulillah kelas 5 yang punya kasus mengejek orang lain belum ada lagi, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Bagaimana kalau kurang lagi yang kita lakukan restitusi lagi? Karena proses ini tidak bisa hanya dilakukan satu kali. Dan saya juga menanyakan kepada instruktur, Pak pasti hesek atau Bu pasti susah ini anak yang sudah di awal keluarganya dengan karakter yang keras pasti susah. Apakah dia sudah melakukan? Kalau belum melakukan, jangan ngejudge bahwa itu seperti itu susah. Maka kita lakukan dulu dan itu prosesnya harus berulang kali.
Apakah resolusi harus urutan itu menstabilkan identitas, terus validasi kesalahan, terus punya keyakinan apa seperti itu? Tidak harus seperti itu, bisa aja langsung keyakinan, tergantung masalahnya. Jadi penting kita sudah tahu sebagai lapangan guru bisa tahu alurnya. Itu cara menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa berproses di sana. Mudah-mudahan apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari walaupun singkat, mudah-mudahan pada bisa memahami yang jelas, berawal dari positif. Saya mohon maaf sedikit mengantarkan ini sebuah kisah, ini kisah nyata dari Ibu Anggi. Kebetulan Bu Anggi itu seorang guru, dia hidup pun dan asli ini nyata bahwa posisinya sama seperti Bapak Ibu yang kita gambarkan. Namun eta teh kelas sekolah yang kurang pendanaan, kelas yang kurang bosnya kurang dan sebagainya, guru racu pasti itu. Tapi ada guru misalkan sekolah baru dan Bapak Ibu guru, nah bos kalkulator gitu. Ya itu punya keinginan, ayo kita kurang ingin mading, ayo mading bisa sekolah teh. Dan guru pasti berpendapat, ayo danana, pasti umpat tadinya. Saya danana ini kisah nyata, dan belum kita aplikasi juga. Saya mengagumi seorang guru Bu Anggi itu dan senyata yang dilakukan. Dan akhirnya apa? Kepala sekolah tersebut datang ke gudang. Mana gudangnya? Ayah sebuah papan kelas itu whiteboard, ide bolong bawa. Guru ngomong, oh emang sudah layak, gak layak, diserikan, ayah. Berawal ini, bahwa dari sini apa yang kita lakukan. Jadi berpikir positif, diulah berawal tidak negatif lah, kurang baca di sekolahnya, nah berawal dari negatif kita masih tidak akan melaksanakan. Tapi kalau berpikir positif, apa kekuatan dari sekolah tersebut? Oke, kita komunikasikan yang orang tua. Bapak Ibu guru, kebetulan sekolah itu punya program naon ingin membuat mading Manawi, atau siapa Manawi orang tua yang ingin berbantu sekolah untuk membuat mading. Kebetulan sekolah baru ada ini. Itu apa yang terjadi? Direspon. Jika cerita orang tua datang, mau gue dibantu, abi pakuna semua. Terjadilah seperti itu. Dan singkat cerita, sekolah itu yang tadinya tidak diunggulkan di sekolahnya atau di kedinasannya, di sekolah mula, jadi muridnya banyak. Nah, berawal dari sana, kisahnya apa? Ada kolaborasi. Semua orang harus berpikiran positif. Apa yang kita lakukan, apalagi bukan murid tapi sama juga saya belajar di desa saya sendiri. Apa yang kita lakukan itu kita sebagai guru sudah digaji, baik bos, baik guru oleh pemerintah, dan apa yang kita harus berbuat berawal dari positif. Tidak usah memikirkan bos lagi kita alih, bos biak poin. Tapi apa yang kita lakukan berawal dari apa yang kita mampu. Insya Allah kalau berpikiran semua dari positif, pasti lama-lama akan melaksanakan itu, melaksanakan apa yang kita inginkan. Seperti contoh, murid, ayah bos, laksanakan apa yang dia inginkan. Ada suatu hal yang kebaikan. Karena semua mengcover oleh bantuan pemerintah itu tidak akan tercapai. Kalau pembelajaran interaktif, pendidikan itu suatu hal yang positif. Mengapa kita tidak bisa mencoba itu? Karena saya juga saya benar nyanyi, emang nyanyi dapat apa? Itu contohlah lagu-lagu begitu itu sering dengar pasti apa walaupun tidak hafal masih begitu banyak metode. Jadi jadikan membersihkan itu yang positif. Ini kisah nyata dari Bu Anggi
Jadi ke anak itu bagaikan kertas yang sudah ada tulisannya. Setuju tuh? Memberikan, tinggal mendebalkan. Maka pasti kita menuntun. Contoh naon yang detail, yang ini apa tanpa kita ajari orang tuanya, anak bisa hafal. Termasuk anak saya yang pas umur 1 tahun setengah bisa ngeklik YouTube, klik, belum bisa. Padahal bapaknya dapat capek banget. Simpen iya teh, laptopnya. Usah bab kerja ke tugas, ya CGP itu anak mau ngasuh simpen HP, antar sorangan, klik sorangan. Ya YouTube gitu kan. Bisa eta teh kodrat teh diajarkan cara kok klik nanti ujung sorangan eta bisa digambarkan pada alam. Jadi dengan kemauannya tersendiri, nah maka sebagai guru yang kita laksanakan itu menebalkan itu, arahkan. Seperti tiktokan kemarin pernah saya lihat, gue kadang-kadang saya diupload juga. Asal tiktokan anak itu, sudah tiktok besok belajar tiktok tentang cita-cita, ekspresikan diri, tiktok aja ya. Jadi periksaan, tanpa guru ajari. Jadi kesenangannya kita susupkan, sisipilah apa yang kita akan kembangkan di dalam diri anak itu. Itulah belajar merdeka di sana itu menuntun kodrat anak itu sendiri. Di anak itu tersendiri akan terbentuk. Apalagi sekarang eranya teknologi. Ayah anak guru kita wajib sebagai pembelajar sepanjang hayat lah sampai kan itu harus sekolah kesemputan kesepuluh, tapi emang wajib secara hukum secara dalil itu kan agama wajib mencari ilmu itu sampai yang lahat, tidak ada sunat, betul tidak? Nah sunat tidak ada. Kalau tidak muncul ilmu berarti kita sudah maksudnya kan wajibnya wajib bahwa sholat itu tak kurang mendosa muridnya kasar nama, tapi tidak seperti itulah gambarannya. Tapi yang jelas wajib memang terus dibentukin sampai akhir hayat, karena kata kalian juga kalau kita sering menuntut ilmu, insya Allah kepikunan tidak akan terjadi. Oh, mau nge-pensiun di tempat masih pikun, kalau bicaranya asah terus dan insya Allah. Ini satu pengalaman berharga dari kebetulan saya juga punya guru, kebetulan dia itu memang praktek dengan teknologi tapi dia rajin nulis, segala tuliskan, kalau kebetulan tuliskan, apa yang dituliskan, karena pas waktunya KB guru-guru minta pertolongan ke ajeuna, tinggal licing, arsip-arsip kayak gimana KB gitu, saya tidak sahih, oh seperti itu manfaatnya. Terus dia sudah pensiun, ngajar di guru honor di sekolah swasta, bayangkan, aslinya disab di habis aku Pak, kalau misalkan kita pensiun, rasanya jadi suku tes, dan sebagainya untuk kumawe, tapi kalau digerakkan, insya Allah, terus daripada ngawal di panggung. itu mah, contoh kebetulan lima kisah nyata, abi nanyakan, nah apa yang yoga honor, dah cina resep, abi ngajar produk di cerah, kumanya, di buku, apa baca Quran dan sebagainya. Itulah hikmah dari sebagai guru sepanjang hayatnya itu pembelajar sepanjang hayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, kelas 5, wali kelasnya Bapak Deli. Saya bersama-sama menyepakati kesepakatan kelas yang telah kami sepakati agar menjadi peserta didik yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi kelas 5, wali kelas Bapak Deli, nganurkeun kepada Deli dan Abdi sing janten jadi jami anu soleh, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Daryana, teman Bapak Deli. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas. Saya sebagai rekan kerja ingin menerapkan kesepakatan kelas yang Pak Deli buat. Sukses selalu Pak Deli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lustiana. Saya seorang guru di SD Negeri Cibangbai. Nah, di sini juga saya merupakan rekan kerja dari Bapak Deli yang sedang mengikuti guru penggerak. Di sini saya merasa bangga dan bersyukur kepada beliau yang semangat belajar, semangat berjuang dalam program ini. Dan saya banyak melihat perubahan dampak positif dari beliau sekarang ini. Banyak perubahan yang beliau lakukan dalam proses belajar mengajar. Beliau sangat berinovasi, sangat kreatif dalam melakukan proses belajar mengajar, karena beliau menerapkan, mengimplementasikan semua materi yang beliau dapatkan. Dan saya sangat bangga karena beliau selalu mentransfer ilmu yang beliau dapatkan dan selalu mengajak kami, rekan-rekan kerjanya, untuk terus belajar dan melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Sehingga kami berharap dengan beliau mengikuti program ini, beliau semakin berinovasi dan semakin kreatif, serta semakin banyak melakukan perubahan-perubahan positif yang akhirnya akan membangun pendidikan di sekolah kami khususnya menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Mariati sebagai Kepala Sekolah SDN Cibangbai. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Deli Rusman SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 atas pelaksanaan diseminasi aksi nyata budaya positif. Bagi saya pribadi dapat menambah ilmu dan wawasan yang lainnya, dan semoga menjadi motivasi untuk rekan-rekan guru yang lainnya. Semangat terus jadi guru penggerak, semoga membawa perubahan yang positif khususnya di SDN Cibangbai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.